tidak lanjut apa yang menyebabkan kamu itu terlambat ke sekolah? Saya selalu telat karena harus membantu ibu saya di rumah. Kami punya warung dan saya harus membantu menyiapkan barang-barang sekolah. Oh begitu, itu tindakan yang sangat mulia Mas. Membantu keluarga adalah hal yang sangat baik. Namun datang terlambat ke kelas juga memiliki konsekuensi. Bagaimana menurutmu? Bagaimana keterlambatan ini mempengaruhi dirimu dan teman-teman kelasmu, Mas Dimas? Saya tahu saya salah karena mengganggu pelajaran dan saya juga tinggal materi baru. Saya mengerti, Mas Dimas. Sekarang mari kita pikirkan bersama apa yang bisa kita lakukan agar kamu bisa membantu di rumah tanpa harus terlambat ke sekolah. Apa yang bisa kamu lakukan, Mas Dimas? Mungkin saya bisa bantu di awal juga menyelesaikan masalah cepat atau mungkin bisa meminta saya melakukan lebih banyak pekerjaan. Wah, itu ide bagus. Selain itu bagaimana menurutmu tentang pentingnya kedisiplinan waktu di sekolah? Mengapa kamu pikir itu penting, Mas Dimas? Saya pikir disiplinan penting karena membantu saya belajar lebih baik dan menunjukkan keselamatan kepada guru dan teman-teman. Saya sangat setuju, Mas Dimas. Dengan keyakinan itu, kamu bisa termotivasi untuk datang tepat waktu. Bagaimana kalau kita coba solusi yang kamu sebutkan tadi selama seminggu dan kita lihat hasilnya, Mas Dimas? Baik Bu, baik Pak, saya akan mencoba dari saya. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Saya di sini mendukungmu, Mas Dimas. Untuk kita lihat bagaimana perkembanganmu. Semangat ya. Ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas, kelas 11 TNI. Dalam diskusi tentang kasus anak sering terlambat masuk kelas yang sudah dilakukan, saya sangat senang sekali karena mendapatkan pelajaran yang bermakna tentang budaya positif, khususnya segitiga restitusi yang sangat menginspirasi, sehingga saya dapat termotivasi untuk melakukan perubahan yang positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana nih, Mas? Telat. Kesian, Mas. Telat terus kamu, Mas. Sebelum masuk kamu ini apa? Balik ke depan dulu 5 kali. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Mas Rudy? Sini masuk. Kamu enggak merasa kasihan sama Bapak? Nanti Bapak dimarahin kepala sekolah kalau kamu terlambat terus. Jangan diulangi ya. Oke, silakan masuk. Masuk. Assalamualaikum, Mas Wahyu terlambat lagi, Cak. Bagus, bagus. Yang saya handal-handal jadi seorang pelajar yang bagus kok telat lagi. Kenapa? Oh, kalau yang bisa bisa diulang ya, dapat ucapin udah masuk kelas sana. Nanti sama-sama. Oh, Mas Mas. Terus, di mana
keyakinan kelas yang kita bentuk apa? Nanti. Nah, oke. Berarti kamu nanti kayak gitu ya. Jangan diulang ya. Udah masuk kelas, silakan. Ini ya, teman-teman. Ya masuk. Waalaikumsalam, Mas Angger. Selamat pagi Mas Angger. Akhir-akhir ini Mas Angger sini masih Mas. Nah, selama ini saya perhatikan Mas Angger itu sering banyak telat itu. Kenapa Mas Angger? Kesiangan. Karena apa Mas? Membantu orang semua itu sangat bagus sekali Mas Angger, karena kita sebagai peserta anak yang berarti pada orang tua. Tetapi ya kita harus tahu aturan sekolah Mas Angger. Besok lagi gimana kita bisa bangun pagi supaya tidak terlambat Mas Angger. Saya akan mengejar alarm pagi-pagi ya. Oh iya, saya setuju sekali. Semoga kedepannya saya lihat 1 minggu ini bisa berubah tidak ya Mas Angger ya. Ya bisa ya, sampai bilang oke. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Mas Kelas. Kenalkan, nama saya Putra Setiawan. Posisi kontrol yang saya sukai adalah manajer karena dapat membentuk, mengatur sesuatu dengan baik sehingga kegiatan belajar dapat berjalan dengan lancar. Saya merasa terorganisir dan fokus dengan adanya struktur yang jelas. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Hari ini saya Bapak Setio mau mengadakan membuat keyakinan kelas Mas. Jadi keyakinan kelas itu nanti yang membuat kita bersama-sama. Tujuannya untuk supaya pembelajaran kita ke depan lancar dan kita sepakati bersama-sama apa itu keyakinan kelas. Misalkan kita nanti caranya membuat peraturan dulu, peraturan dengan kalimat-kalimat negatif. Nanti saya bagikan ini, terus kalian tertempelkan di sini kalimat negatifnya. Satu persatu, satu anak, satu peraturan saja. Seperti itu ya. Ini saya bagikan kertasnya di sini. Nanti kalau sudah langsung ditempelkan di depan kalimat-kalimat peraturan berupa kalimat negatif. Ya, ditulis satu-satu, satu anak, satu kalimat. Ya. Kalimat negatif. Kalimat negatif. Ya. Tulis satu anak, satu saja. Nanti kalau sudah di sini tulis peraturan itu kalimat negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu. Nanti di sini kalimat positif. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ini keyakinan kelas. Terus terakhir konsekuensi. Ya, sudah sekarang. Silakan langsung ditempelkan urut nomor 1 sampai nomor 8. 1 sampai nomor 8. Saya. Ini enggak? Coba. Ya, enggak apa-apa. Coba yang dulu Mas. Nah, ya nomor 3. Bukan begini Mas mungkin. Ya nomor 3 ya. Ya Mas.
Digosok-gosok dulu apanya ini ya. Nah, oh iya digosok sih. Digosok-gosok ini. Yuk, nah 78. Peraturan sudah, kalimat negatif sudah. Saya bacakan. Yang satu, tidak bekerja keras, tidak tekun. Terus tidak disiplin, tidak menjaga kerapian, terus tidak rajin belajar, tidak membuat catatan yang jelas. Nomor 6, tidak membawa peralatan kelas, tidak bertanggung jawab, tidak kolaborasi, kerjasama. Nah, selanjutnya anak-anak membuat kalimat negatif. Langsung saja yang tampilkan ya. Coba yang nomor 1, kalimat positifnya apa? Target tadi tidak bekerja keras dan tidak tekun. Ya, bukan menjadi musik. Nah, harus bekerja keras dan selalu tekun. Betul. Nomor 2, selalu disiplin. Betul. Nomor 3, selalu menjaga kerapian. 4, selalu rajin. Ya. Nomor 5, apa? Jangan keras. Membuat catatan presentasi. Nomor 6, selalu merawat peralatan. Nomor yang ke-7, bertanggung jawab atas tinggal pribadi. Terus 8, oh ya, artinya gotong royong itu di dalam kelas saling menghargai itu ya. Nah, peraturan sudah, kalimat sudah, berarti yang kelas yang mau kita bentuk itu yang bagaimana? Yang mau kita sepakati. Pertama apa? Misalkan harus disiplin kan? Nah, disiplin yang 1. Nah, 2, apa lagi? Rajin, tanggung jawab, ya, tanggung jawab. Tanggung jawab itu bisa waktu, bisa tugas. 3, apa mas? Rapi. Rapi itu supaya apa? Rapi. Apa ya? Itu aturan namanya. Ya. Mengikuti aturan. Nah, 4, apa mas? Kita 5 saja lah, 5 sebenarnya. Disiplin, tanggung jawab, mengikuti aturan, kebersihan tadi ya, menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan itu nanti bisa menjadi 5R itu mas. Tahu nggak 5R? Rapi, bersih, ringkas, rawat, rajin. Nah ini yang satu lagi. Nah, gotong itu tadi kerjasama, saling menghargai, guys. Saling menghargai. Nah, ini keyakinan kelas kita, yang kita bersama-sama. Nah, apabila kita semua itu melanggar ini, nah itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya
ini apa mas? Kau? Ya apa mas? Siswa yang tidak menunjukkan kerja keras dan ketekun akan mendapatkan nilai yang rendah karena tidak mencapai target belajar yang diharapkan. Oh, nilai rendah. Ya, nilai rendah. Terus mas ini target berapa? Siswa yang tidak rajin akan tinggal dalam fase dan harus mengulang atau menambah waktu belajar. Menambah waktu belajar karena tidak mengikuti semua pelajaran. Terus nomor 8 apa? Siswa tidak berkolaborasi, tidak dapat penilaian yang baik dalam tugas kelompok dan mungkin tidak diikutsertakan dalam proyek kelompok. Oh, harus yang tidak bekerja sama, tidak punya kelompok. Ya, artinya belajar sendiri ya. Kalau ada misalnya proyek yang buat apa ya, proyek yang bukan orang banyak, dia tidak ikut, berarti dia harus sendiri. Nah, kerja sendiri namanya. Nah inilah konsekuensi dari di sini tidak ada yang push up mas, rawon sebenarnya nggak ada yang push up. Konsekuensi seperti ini terlambat ya nanti misalkan masuk kelas terlambat ya nanti nggak boleh istirahat cuma kayak gitu. Dan sebenarnya, nah ini sudah ada lagi kayak yang perlu kita sepakati. Itu ya. Sanggup tak menerapkan keyakinan ini? Sanggup. Kalau tidak ya konsekuensi ini. Seperti itu ya. Nah, mari kita jaga bersama-sama supaya pembelajaran ke depan lebih baik untuk kita semua. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Aldista Lebawa Putro. Setelah membuat keyakinan kelas dengan Bapak Setio, saya merasa senang dan mendapatkan pemahaman baru tentang kesepakatan atau keyakinan kelas yang nantinya akan kami laksanakan keyakinan kelas ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu dan seperti rekan-rekan ibu senior, Ibu Ananda Tinja Mulyani, dari BP juga, dari rekan-rekan kepala jurusan dari tenaga pendidikan, sengaja kami undang untuk memenuhi tugas kami yaitu diseminasi kepada muslim. Sebenarnya bukan tugas yang nanti kita bisa diterapkan sekolah kita supaya nanti semakin baik ke depannya. Untuk itu, mohon izin saya menyampaikan diseminasi budaya muslim ini. Oke, sebelumnya karena budaya muslim ya aturannya seperti ini Bapak Ibu, nanti kita bisa terapkan di kelas kita masing-masing bahwa di dalam pembelajaran kita harus ada kesepakatan kelas. Itu yang pertama itu mendengarkan dengan sopan dan aktif dan sebagainya. Mungkin ada yang perlu ditambah, silakan kelas bisa ini saja. Ada yang bertambah Mas Pur, Pak Romi, Mas Bimo, silakan. Kalau enggak ya nanti saya lanjutkan. Misalkan Ibu, Bagus ya. ya kita lanjutkan saja mengingat waktu. Nah, agenda kegiatan pagi hari ini ya, itu satu pembukaan dengan SBD, penyelesaian materi, diskusi tanya jawab nanti apa di situ, terus refleksi dan tutup. Baik, acara pada pagi hari ini saya mohonkan Ibu Kepala Sekolah bisa membuka sepatah kata-kata untuk memberikan pemantapan kita semua di sini. Monggo Ibu, waktu dan kami persilakan. Boleh. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya aku senuntut sih. Rencana saya besok sekalian saya coba dengan pembinaan dan juga evaluasinya Pak Bambang. Jadi mohon nanti bantuan juga dari rekan-rekan yang di sini, dari Pak Setio dan teman-teman lain. Kalau saya bantu untuk setting di ruang guru. Kemudian saya harap teman-teman di sini sama seperti juga Ibu Pak Sugeng yang sudah berpengalaman ya, bahwa sebenarnya nek ditawari jadi guru penggerak ibu ngomong itu ya Pak Sugeng. Apalagi hanya untuk sekolah swasta, buat apa? Kalau guru negeri oke lah, jadi pengawas kepala sekolah, tapi kalau swasta itu ngomong. Jadi gitu. Sebenarnya saya yakin bahwa Pak Sugeng itu dulu hanya memberikan contoh biar semudah-mudah belum. Karena nggak ada gunanya juga kok, capek ya Pak Sugeng. Capek, akeh tugasnya harus meninggalkan siswa, tetapi dengan adanya guru penggerak ini akan berpengaruh pada rapat sekolah. Jadi intinya bahwa guru penggerak itu bukan untuk gengsinya kita, gengsinya kami, Pak Setio, saya, Pak Sugeng itu bukan, tetapi adalah untuk kepentingan sekolah, akan berpengaruh kepada rapat sekolah. Jadi saya merasa sangat berbangga, merasa sangat senang bahwa teman-teman ini mau mendukung anggota keluarga SMK Indonesia Kutoarjo yang mewakili, yang ibaratnya mengorbankan waktu, mengorbankan semuanya, bahkan harusnya istirahat dan apa itu mengorbankan untuk sekolah. Jadi bukan untuk pribadi, saya bilang untuk penggerak ini. Jadi kalau misalnya besok ada benefit atau ada yang mengatakan bahwa CDP ini adalah golden ticket untuk suatu tujuan ABC, ya ambil bonus. Tetapi tujuan utamanya apa? Dengan adanya CDP di suatu sekolah nanti akan berpengaruh pada rapor pendidikan. Nah, harapan saya nanti setelah Pak Setio, setelah Pak Sugeng, setelah saya akan ada lagi CDP lain yang mewakili sekolah sehingga bisa memberikan dampak positif, bisa memberikan motivasi, bisa memberikan teladan dan bisa menggerakkan teman-teman untuk move dari adanya zona nyaman. Saya yakin nanti dengan banyaknya guru penggerak akan membawa suatu semangat baru untuk sekolah ini. Demikian saja, monggo nanti dilanjut Pak Setio untuk kegiatan ini. Sekali lagi selamat sudah sampai di fase ini, sudah sampai di titik ini. Semoga ke depan kegiatan PDP pendidikan dan guru penggerak bisa memberikan pelajaran dan juga pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah disampaikan. Mungkin kami lanjutkan acara yang ini ada ice breaking. Mungkin dari sekian ini ada yang bisa ice breaking. Ada nggak? Bisa nggak ini? Ice breaking itu. Pak Dwi bisa ice breaking? Pak Angking tidak. Yang sudah aja nggak bisa. Oke, kalau kita belajar sama-sama ya kan? Di sekolah itu kan ada ya breaking itu apa? Dan kita mungkin berdiri dulu aja di pasangan. Ngobrol. Ayo kita berdiri lah. Ya, nah ini sama ini. Benar-benar aja tuh. Berhadapan. Ya kamu yang berhadapan. Tapi apa? Oh iya. Instruksinya tata teman Anda di depannya.
kita mulai penyampaian ini di sini. Jadi inti tujuan budaya khusus itu ini apa? Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian apa itu guru positif, keyakinan kelas, musik guru, terus segitiga restriksi, kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk senior kita untuk kelas 10 ya sudah matang ya. Ini nanti bisa membantu kami dalam penyampaian seperti itu. Salah saja. Nah, perubahan paradigma teori kontrol ilusi ya. Ilusi itu apa ya? Kalau bahasa Indonesia ya saya nggak tahu ilusi itu apa. Ilusi sebenarnya apa ya? Pikiran yang nggak sesuai gimana itu ya Bu ya. Nah itu. Nah ilusi ini yang mana ilusi dulu kemauan murid. Nah, kita itu sebenarnya nggak boleh kemauan murid terus nggak boleh ilusi. Ilusi itu hanyalah ya. Nah itulah. Dan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuaskan karakter, kemudian ilusi bahwa memuaskan positif, efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa orang dewasa menghak untuk memasakkan sing gede menahan itu memaksa. Nah itu kan ilusi yang benar ya dalam kata bahasa diterapkan kan sebenarnya nggak boleh seperti itu. Nah kita harus beralih ke budaya positif. Yang Mas Sugeng? Nah, kenapa budaya positif? Nah itu suasana positif sangat mendukung. Intinya semua harus budaya positif dan itu harus bermotivasi pada intrinsik. Intrinsik itu dari diri kita masing-masing, bukan dari ekstrinsik dari luar. Seperti itu. Nah, saya jelas saja nanti kalau mau slide-nya saya kasih duit. Nah, budaya positif ada keyakinan dari kebiasaan yang berpihak pada kita didik. Nah ini yang kami tekankan Bapak Ibu berpihak pada peserta didik. Nah itu tidak berpihak pada Bapak Ibu peserta didik itu yang kita upayakan sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Itu yang dimana nanti masalah di sekolah kita yang kita tanggung bersama-sama ini. Ada pertanyaan? Belum ya? Tidak ada. Ini maksudnya. Apakah boleh disiplin? Kita akan pemerintah disiplin dan mengontrol pemerintah diri sendiri lah ini. Tidak diperintah oleh orang lain atau atasan. Pemerintah diri sendiri. Berarti itu kan motivasi intrinsik yang Mas Nur. Ya, langsung saja. Disiplin adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melalui kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Ketika motivasi intrinsik sudah terbentuk, maka dia akan menjadi sudah memiliki kepercayaan diri yang positif juga seperti itu. Nah, sudah tanpa kekerasan, tanpa ancaman. Kalau ekstrinsik kan saya melakukan ini karena takut hukuman. Nah, itu takut terus takutnya bulan belum dari diri kita masing-masing. Misalnya kayak tugas ini harus mengumpulkan LPP lah. Soko kepala misalnya itu jadi nggak bagus. Itu kita harus langsung nggak usah diperintah ya. Ini mewakili yang bisa yang kita tidak tahu jadi bisa kaget bisa disampaikan di sana. Nah kita berusaha ke diri kita masing-masing dulu lah, diri kita sendiri sebelum nanti ditetapkan ke strategi kita mulai dari diri kita sendiri itu Mas Gun. Saya bisa coba nih Mas Gun nanti untuk pemantapan acara hari ini itu. Nah itu bukan bisa tanpa ancaman atau hukuman jenis, pokoknya dari diri bisa. Itu memang harus kita gali bagaimana caranya supaya kita itu
memisahkan itu. Nah, terutama ya pada diri kita sendiri, pendidikan dulu, tenaga pendidikan, tenaga orang belakang misalkan, di Pak biasa toh, betul toh, nggak apa-apa. Ya itu, betul. Oke, salah. Nah, kesemuanya di musik itu ada hubungannya dengan melahirkan yang namanya nilai kebaikan. Profil belajar Pancasila ini menunjukkan itu. Jadi ada beriman, mandiri, kritis, kreatif, gotong royong, berkepentingan global. Nah itu sebenarnya juga menurut kita sendiri juga sudah ada di sini semua di P5 tadi. Nah, untuk menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya dari perintah, tapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Cakap pemerintah diri sendiri. Nah, sebelum diberitahukan kita perintah sendiri aja. Jangan kita seperti berjiwa kuli ini orang punya yuk jalui berjalan kayak seperti itu. Gimana? Wah itu nih orang senang kita dalam berbuat. Berarti kita masih motivasinya ekstremis terus. Belum ada dari kemauan dari kita sendiri. Kalau itu dilakukan prinsip. Nah itu ya. Terus nah motivasi ini motivasi manusia, motivasi eksternal, motivasi internal. Intinya tadi itu eksternal dan internal itu maksudnya. Nah, internal itu menghargai kita sendiri. Kenapa juga main geling-geling nek kuwi aja dilakoni wae. Itu punya alasan memang kenapa juga geling-geling betul ya murni. Jadi sini untuk menghargai diri sendiri saya akan menjadi orang seperti apa yang biasanya mengatur waktunya. Jadi kita bercermin. Aku ngapain elek, berarti harus dilakoni. Aku ngapain elek, ngomongnya mau elek. Kamu ya, coba ngomong gimana mungkin ya sendiri. Aduh. Nah ini keyakinan kelas. Masih ingat nggak Mas? Keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku bangsa maupun agama. Saya yang katakan, apa bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas? Coba yang tahu. Ayo, apa perbedaan keyakinan? Monggo, Pak Su silakan. Keyakinan kelas apa bisa kelas? Kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dilakukan oleh forum yang ada di dalam kelas untuk membentuk semacam aturan ataupun kesepakatan yang bisa menjadi lebih baik. Sedangkan untuk aturan, kalau aturan atau peraturan kelas itu adalah peraturan yang dibuat sebelum terjadi perkumpulan itu, sehingga di dalam kelas itu harus melaksanakan sesuai dengan aturan itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk saudara. Ini tadi mau nambahin ya? Tadi yang disampaikan Pak Sugeng betul, kesepakatan kelas itu memang dibuat aturan seluruh kelas dan kelas untuk menuju satu kebaikan atau yang harus dilaksanakan. Tapi kalau aturan itu sebenarnya dari aturan dari atas lembaga yang dikembangkan oleh kesepakatan kelas. Yang lain semuanya sudah luar biasa sekali. Sudah pantas untuk menjadi CGP Bu. Gimana? Mas Dwi ada yang disampaikan? Mungkin hasil dari kesimpulan saya sendiri ya, dari hasil adanya kesepakatan kelas berarti nanti akan timbul rasa kita dihubungkan dengan ya dari dalam
instruksi daripada para anggota atau yang berada di kelas, baik siswa, guru atau semuanya di kelas. Jadi menimbulkan keyakinan diri di dalam kelas. Ya, terima kasih betul sekali Pak. Besok datang segini Pak. Nah, nanti gampang lah. Saya di belakang. Jadi gini ya, kalau keyakinan kelas betul-betul diaturkan termasuk dengan perintah Pak Ibu itu sama, betul semua. Jadi sebelum kita ke keyakinan kelas, kita ke aturan dulu. Dan pembentukan itu, misal di kelas kita itu membuat aturan dulu. Aturan yang nantinya biasanya aturan itu bentuknya negatif, dilarang bolos, dilarang telat sekolah, dilarang mencontek, gitu kan aturan itu. Nah, untuk ke situ, untuk keyakinan kelas itu kita positifkan kata-katanya seperti itu. Misalkan kalau dilarang membolos, apa bukan kata positifnya? Dilarang membolos, kalau dibentuk menjadi keyakinan kelas yang katanya positif apa ya? Pulang sesuai dengan jadwal. Nah, betul. Dilarang membuang sampah di kelas. Apa? Nah itu besok kita sebagai wali kelas itu membuat seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita akan memberikan buat poster di kelas masing-masing. Yang membuat ya kita semua. Jangan guru toh, harus dengan siswa. Siswa jangan menentukan pendapat. Ayo apa lagi? Misalkan ya tadi jangan membuang sampah di tempat, jangan menyontek, jangan mainan HP. Jangan main HP di kelas kira-kira. Menyalakan HP sesuai dengan Pinter banget. Kamu nangkep. Belum memang tahu. Gimana Mbak tahu? Belum, nanti ada potensinya Pak. Kebetulan keyakinan mas itu Ini kan bersifat abstrak daripada karakter yang menjadi dan konkret. Keyakinan kelas itu kebagian yang positif bagi kebetulan. Ya. Kemudian keyakinan berupa pernyataan-pernyataan yang diminta umum saja. Orang yang khusus umum dilakukan di kelas sekolah. Nanti kita saya orang keyakinan guru, nggak usah apa dulu, gue nggak mau tak yakin. Jadi kita harus mempunyai motivasi ya intrinsik tadi. Nanti kita akan di kelas kita, di kelas yang di guru kita ada sekolah sama-sama membuat keyakinan sekolah dari semua stakeholder, dari PU, dari orang belakang, dari semuanya lah, dari warga sekolah seperti itu. Ini saya katakan ya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini. Nah, misalkan saya tanya 5 dasar kebutuhan manusia apa saja? Misalkan orang itu nggak baca itu tahu nggak? Misalnya orang tahu. Nah itu ada penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima dan bertahan hidup. Jadi diri paling cinta yang aku gitu. Iya itu namanya kenapa? Ya ini ya kalau orang tua kan itu semuanya bertahan hidup sebagai kehidupan. Nah itu. Nah ini yang satu. Saya bukan bukan yang bukan fisiologi. Fisiologi kamu belum masuk. Fisiologi untuk bukan itu misal kesehatan rumah tangga, makanan itu bukan rumah tangga.
ini gue belum sih salah nulis yang salah Yusuf Remula gua yang saya mengikuti wah ya tapi nggak kok ya ada tanda kemudian untuk disayangi dan diterima loh Mas Nur Pak Nur kebutuhan untuk disayangi dan diterima usah meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi nah akhirnya dikonjungi semasa milih-milih sopo-sopo di kancah yang penting bagus sesama misalkan di sekolah ya pertama aku kan anak kalau guru mau apa lah anak kalau guru repot jadi nah itu gimana seperti ini nah itu seperti itu jadi kita semua sama harus saling kolaborasi demi kapal kita sedang kira iya itu memberi dalam bagaimana saya dengan untuk perasaan menjadi bagian dari kelompok kalau kita tidak punya kelompok gimana teman sekolah randuwe komunitas itu akan sendiri karena itu menurut Pak Kiai tidak bisa berdiri sendiri ya harus memerlukan bantuan orang lain kepala kaki kalau kepalanya ya beri kepala kaki ini ya repot penting penguasaan ini bukan dengan kekuatan untuk melakukan sesuatu menjadi kompeten ini menjadi kompeten terampil diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri tapi itu sombong memiliki rasa harga diri itu sombong nah ini juga kepedean dulu jangan harus direnungkan ditonton sih mau jadi ditonton dulu ya menjadi komentar lah kita komentar dulu komentar ini walaupun tadi di depan untuk murid tapi ya kita belajar dari kita sendiri dulu nanti baru kita terhadap aktivitas seperti itu maksudnya ada pertanyaan ini Bu monggo silakan tentang ini Bu Ika mau tanya orang enggak ya wah bicara apa terus lanjut normal kebutuhan pilihan kebutuhan akan kemandirian nah, kita juga mandiri belajar mandiri otonomi memiliki pilihan kalau mau hidup seseorang itu orang mempengaruhi artinya tidak mengaruhi ya mengenai yang positif saja nggak usah itu kritis itu enggak kita akan kemandirian tidak kita kan sebagai guru mempunyai kompetensinya tadi di profil pelajaran Pancasila kalian kemandirian orang merengek-rengek gawe iki bu kok formnya enggak misalnya gawe iki surat itu kan sudah di ya punya kok di apa pun gawe nggak semua aku itu harus dia apa mandiri bisa mengendalikan diri sendiri dan orang lain. Lanjut. Kesenangan. Nah, ini kebutuhan untuk orang senang. Maka diri kita itu kan nomor ini. Agak-agak itu senang kebutuhan merasa senang. Pada pembelajaran ini mengembangkan terus guru ambil wae ayo bangga kita yang terbuat jenis itu. Nomor sih. Yang menurut Anda, saya 15 ngajar di sini, 15 tahun ngajar di sini, kayaknya mungkin tak ajarkan itu ternyata beban itu. Nggak tahu kan yang sudah 30 tahun itu. Nah itu bisa dicari umurnya. Karena tujuan utama gimana murid itu boleh gembira. Tapi yang masing-masing tahu itu. Gimana untuk membangkitkan toko kabeh ya Mas, Pak ya. Enggak ekonomi. Lumayan betapa bayangan juta bayangan dong. Mas sorry, bayangan. Apapun. Kita pokoknya jika. Kita kan iya yang banyak. Gitu. Ya betul jika. Yuk, berikan juga. Pokoknya bisa kita
pendidikan. Nah ini yang perlu kita tahu, belajar sama-sama. 5 kontrol posisi grup. Nah sekarang kira-kira ada awal diri nomor piro? Nomor berapa? Mas mungkin bisa nomor berapa? Yang sudah kita jalani nomor piro? Jawab aja. Mas Romi nomor ini. Iya teman. Pak Dwi pembuat mulai salah. Mas aja. 3 Mas Dun. 1. Mas Nur. Ya Mas Pak. 3 Winda. Pak Nur. Waduh. Bu, kalau nonton loh, Bu kan? Nomor 5. Berarti semua ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat itu apa? Nah, nomor 1 penghukum. Seorang itu bisa memberikan hukuman fisik maupun verbal. Itu sangat berat. 50 kali. Penghukum sebenarnya bahwa setelah memulai sistem atau yang dapat diberikan murid lebih dalam lagi. Ada suara lagi bahasa hukum pakai Mas Nur yakin pinter banget itu. Ini kalau berapa saya gabung. Dari kamu terima. Dan aku penghukum. Saya seperti sedih. Ini nantinya nggak bersih. Nah, ini bisa bersihan kali. Pak Dwi bengkel itu darah. Tapi kita kan kadang-kadang tetap kami ya. Nomor 1 itu pasti ada ya. Orang pasti ada nomor 1 kan. Jujur enggak itu pasti ada. Nah terus membuat merasa besar Pak Dwi. Baca. Coba Pak Dwi dibaca Pak Dwi. Kontrol posisi guru membuat merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan bentuk seperti "aku sangat kecewa dengan kamu." Gimana coba kalau orang tua kamu seperti ini? Membuat merasa bersalah, nada suara keras atau halus atau sedih, bahasa tubuh rapat pada anak. Berarti sambil menerima gini. Iya. Ada nggak teman kita yang gitu? Iya, BP saja kok. BP-nya masih kan nggak hadir ya. Satu nggak hadir. Apa? Sudah. Untuk yang kedua, membuat merasa bersalah itu kalau memang anak-anak itu mungkin sudah diberi hukuman tapi ternyata nggak mempan. Untuk menyadarkan secara otodidaksinya. Dengan trik seperti itu. Jadi selalu memberikan hukuman kepada anak itu dengan hukuman fisik atau secara menyadarkan. Ya, luar biasa memang guru senior itu Pak. Oh iya. Kita harus banyak langsung kalau sama pindah kalau Pak senior. Lanjutkan ya. Yang ketiga, teman. Mas Budi, silakan. Pesan saya dulu ya. Nah, kalau Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Hal negatif dari posisi teman bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak aku dulu teman saya. Teman, suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata sering jenaka. nah itu saya nggak tahu mata saya jenaka itu bagaimana ya. Saya sendiri kan nggak mungkin. Mata sering jenaka gimana? Oh ini. Iya gitu ya. Mata ini jenaka.
dengan siapa kita berhadapan. Kan karakter siswa kan lain ya sesuatu pada saat kita sebagai penghukum, bersama dengan teman, tapi kedekatan ya seperti itu Mas Rami. Nanti kalau pas pada suatu saat tidak dia kecewa, ini menganggap kita itu teman yuk sebenarnya sangat kecil, sangat siswa itu kan. Nama Pak Setia ini untuk kontrol posisi guru itu kan sebenarnya kalimat perintah tapi dibuat jadi kalimat tanya. Ayo bantulah demi bapaknya. Nah ini itu juga trik guru, misalnya bapak ibu guru sudah mengajar, kemudian kita memerlukan papan tulis bersih. Kita akan menyuruh anak untuk bagus. Anton, hapus papan tulis itu kurang bagus. Tetapi mungkin dengan bahasa ibu akan bangga seandainya ada yang mau membantu itu membersihkan papan tulis. Itu adalah kalimat perintah, tapi sebenarnya adalah perintah. Luar biasa sekali kemudian kalau tidak salah saya memilih Bu Indah sebagai tentang saya kalau tidak saya gali kemampuan Bu Indah saya tidak tahu yang akan terpendam yang harus dieksplor Bu ya. Nah kita lanjutkan pemantau Mas Mudi, silakan dibaca Mas Mudi. 4. Pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dan murid. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturan apa yang telah dilakukan, konsekuensinya apa. Pemantau dengan suara datar, bahasa tubuh formal. Sebetulnya datar tidak ada intonasinya datar saja, kemudian formal, nonton, nggak mengerti, nggak apa itu pemantau, pengamat, penilai itu bisa. Kadang-kadang ya kita keempat tadi kan sudah melewati semua tuh. Kadang jadi pemantau, pemimpin masalah, 3 tadi, yang terakhir di bawah manajer. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Maka kita perlu mengacu pada restitusi yang menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Contoh perkataan manajer, apa yang kita yakini? Manajer, suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat dan Nah itu yang kita harapkan semuanya untuk materi-materi ini kita harus bisa menjadi manajer yang paling bagus itu. Karena ketika kita sudah jadi manajer pasti kita harusnya sudah menguasai 1 yang sampai 4 tadi. Baru ke manajer, kata-kata dari manajer yakin ya umat ya, belum tahu pon, belum tahu membuat merasa bersalah, belum tahu menjadi teman, belum tahu memantau. Kalau manajer itu tetap 4 itu teman. Nah itu sudah menjiwai seperti itu. Siap. Dari 5 kontrol posisi guru itu, ini kan lihat yang paling baik kan yang kontrol dulu sebagai manajer. Lalu pertanyaannya, kalau guru sebagai manajer, maka sebagai seorang guru untuk melakukan kontrol guru itu bolehkah atau tidak melakukan 5 kontrol dulu yang pertama sampai terakhir? Gimana audien? Ada yang bisa membantu? Silakan. Dulu ini kan kita apa namanya diskusi. Ya. Oh Pak Dwi. Ya, terima kasih. Kalau menurut pendapat saya, namanya manajer itu menguasai semua bidang dan pernah melakukan yang namanya suatu hal baik itu suatu tindakan yang mulai dari yang lembut, yang sedang berkasa dalam artian dia bertindak dari segala tindakan yang telah dilakukan dan akhirnya karena semua sudah pernah dilakukan dan bisa mengetahui apa dampak apa hasilnya, maka dia bisa mengarah ke manajer. Jadi manajer saya kira juga pernah melakukan atau setidaknya tahu dan pengalaman terhadap 4 hal sebelumnya dalam kontrol posisi guru tersebut. Gimana Mas Al? Perlu
tambahan atau masih ada yang lebih lagi? Jadi Nggak boleh. boleh. Nggak boleh menurut saya. Nggak boleh. Kenapa? Karena ya kita nanti ada yang namanya restitusi. Kita nanti ada tahapan-tahapan penyelesaian masalah atau kasus. Jadi kita sebagai manajer harus bisa membuat restitusi penyelesaian masalah. Jadi tidak menghukum. Karena kalau menghukum, ya nanti buat apa sebenarnya? Itu tidak menghukum, jangan merusak karakter atau membunuh karakter. Menurut saya nggak boleh. Tidak boleh ini sebagai kita panahnya pendidik loh itu, ranahnya pendidik. Iya. Nggak boleh kalau saya loh. Tapi nggak tahu juga pendapat yang lain. Kalau saya nggak boleh karena nanti kita ada ilmu yang namanya sedikit restitusi untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang ada, kasus-kasus yang ada di siswa kita. Berarti seorang guru itu wajib belajar tentang ilmu kontrol. Betul sekali itu yang diharapkan pemerintah. Seperti itu. Susah ya. Ya ini begitu. Kita belajar dari keluarga kita dulu mas, belajar dari lingkungan keluarga dulu. Yang benar mas dari keluarga kecil, mengontrol dari manajer anak, istri, anak orang tua. Nah itu lagi jadi kan tembak lagi. Jadi pantas dia ditanya seperti itu karena memang belum pengalaman dari seperti itu. Nah itu. Ya. Selama ini mungkin yang di sini termasuk saya itu hanya melaksanakan rata-rata itu penghukum, ya. Kemudian pemantau, ya. Wis rada ngeloke tapi nyatet saya kayak ini pemantau. Kemudian sebagai teman, tapi jujur sebagai teman dari awal saya masuk di UI saya tidak pernah setuju kalau guru harus menjadi teman bagi siswanya. Jelas itu salah fatal anak saya. Kalau guru ya guru, teman ya teman. Gimana saat guru masuk menjadi seorang teman bagi siswanya, penilaian tidak akan bisa objektif. Itu saya menolak keras kalau guru harus menjadi teman. Kemudian yang keempat tadi guru sebagai pemantau, penghukum, Membuat masalah. membuat perasaan bersalah ini NKI kayaknya nggak maju. Karakter keras untuk suatu sekolah ini kita sudah mendaya-daya suaranya kan dulu lebih berat ya Pak ya. Nah mungkin dengan Pak Setio memaparkan ini artinya kita harus menyadari bahwa yang kemarin-kemarin kita lakukan salah itu ya Pak Setio. Dan salahnya itu bukan salah total, tetapi memang mungkin jenis wongan itu nggak salah ya Pak Setio. Jadi kalau saya kok menghukum baju bocah ini itu kan nggak salah, saya belum tahu nih, saya belum sedikit ya. Saya tembok baju gitu nggak apa-apa, saya nggak salah karena itu tahunan. Tapi setelah kita mengetahui bahwa adanya 5 kontrol posisi guru ini ternyata ada yang paling baik nih. Ada yang paling baik yaitu sebagai manajer. Susah nggak? Sangat susah. Dengan karakter anak nih, karakter anak yang beraneka ragam di SMK kita, NKI tercinta kita, karakternya itu karakter anak-anak keras. Kalau nanti mungkin setelah ini Pak Setio menjelaskan restitusi itu apa, mungkin baru kita akan menyadari bahwa manajer. Nah saya harapkan ini nanti teman-teman di sini setelah mengetahui Pak Setio seperti itu saya bisa mengulangi, akhirnya mengetahui sekedar berhati PNS sebagai guru senior bahwa kalau memanajeri anak-anak yang seperti itu aja susah. Bagaimana saya memanajeri Bapak Ibu guru ini kita sama-sama belajar bahwa memanajeri nggak usah yang skala besar tetapi di kelas mungkin di luar Pak Cahyo membuat semangat. Oke, terima kasih kita, Pak Nur ya. Kita belajar bersama-sama dari di sini tidak ada yang semangat itu, tidak ada. Cuman kita belajar lebih dahulu seperti itu. Kalau misalnya saya belajar bersama Mas Pak Nur ya mungkin ilmunya beda Pak Nur. Karena saya belajar saja. Itu maksudnya nih kita menyebarkan pemahaman kita. Nanti kalau ada yang salah ya kita belajar bersama-sama seperti itu. Kita lanjutkan. Nah ini ketiga institusi itu. Institusi adalah proses menciptakan kondisi berpindah untuk memperbaiki cara mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah itu
menjadi musim yang dari kursen 2024 yang menggunakan hal tersebut. Kemudian apa tahapannya? Ada 3. 1, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini memang saya sendiri ini baru, jadi ya sama-sama belajar lah. Nah, ini memang harus dikeluarkan. Ibu BP kita semua jadi wali, jadi orang tua bisa diaplikasikan, diterapkan tidak hanya di sekolah, di kelas, tapi di rumah juga bisa, di rumah juga bisa. Kalau kita sebagai Pak RT, Pak RW, nanti ada kasus anak yang sederhana bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi ini. Kemudian lanjutkan. Nah, menstabilkan identitas itu apa? Yang menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat peserta adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Identitas gagal ke identitas sukses. Ini memperbaiki kesalahan untuk membangkitkan tadi motivasi yang intrinsik tadi. Lanjut. Validasi tindakan yang salah, yaitu validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, itu. Jadi kita kalau ada masalah yang harus divalidasi itu harus diputuskan, kamu salah, kamu ini. Nah, kita kita komunikasi dulu harus lembut dengan nada yang tidak mematahkan karakter siswa seperti itu. Mungkin Bu Ina sudah paham sekali, Pak Sugeng sudah BP, Sopo ahli banget, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berupa kepada murid atau anak untuk memberikan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, itu kita kaitkan dengan keyakinan di kelas kita. Misalkan anak sering terlambat ke kelas, kita kenapa akhir-akhir ini Kak Mas A kok datang terlambat, ada apa sebenarnya? Pokoknya jangan yang kasar-kasar lah. Terus dia menjawab ini, oh saya membantu orang tua dulu dagangan. Terus kita bilang, wah itu baik sekali orang tua mas, tadi kan sekolah ini juga apa ya? Ya begitulah, Indah yang tahu, saya malah nggak paham, masih belajar. Jadi ya, mungkin berpendapat. Ini sebenarnya untuk permasalahan untuk pelanggaran anak, misalnya contoh terlambat, itu kan sudah menjadi budaya. Kita sebenarnya dari BP, peraturan BP itu bimbingan konseling, jadi bukan orang-orang yang suka ngarang ya, konseling itu membimbing dengan lemah lembut. Nggak boleh kalau kita minta hukum itu nggak boleh. Tetapi dengan cara menyadarkan anak gimana kamu kenapa tapi nggak mau apa. Jadi untuk mencari solusi yang tepat itu susah. Teori dengan praktek itu karena budaya itu yang namanya budaya ya, jadi kan nggak bisa instan ya, harus berproses lama dan itu harus terkontinu dengan tindakan yang seperti dari kita mencontohkan lah sebagai teladan lah. Bu Mas Nur sudah sepakat sekali ya, itu mencontohkan saya kalau tidak ada yang push up, nah, Mas Nur itu membuat kesepakatan keyakinan kita. Nah itu kesepakatan itu. Nah itu nanti dibentuk menjadi suatu keyakinan. Nah ini video saya kemarin jangan ketawa nanti kalau ada video saya yang textbook karena memang nggak bisa satu hari harus jadi. Ini contoh video pertama segitiga restitusi. Ya, silakan nanti di lihat. Nah nanti kita bisa dipraktekkan nanti masih. Wah itu. Tidak oke. Mas Nur sudah ada Pak Bonan ini.
Berasnya kemana? Boleh ke sana harus cari. Nah ini contohnya ini ya, di rumah. Nah, ini sudah berdiskusi tanya jawab ya. Kita saya ngajar tentang penyampaian saya tadi, mungkin ada yang belum jelas, kita bahas bersama-sama. Monggo yang mau berpendapat bertanya ya, nanti di sini ada Pak Kangka, nggak apa-apa, saya nggak. Hanya ada Pak Sugeng, Bu Linda, Bu Kepala, itu semua. Monggo silakan mau apa yang mau ditanyakan atau membuat saran atau masukan untuk kemajuan kita bersama sekolah kita. Seperti itu silakan. Ya 2-3 penanya lah atau pembicaraan. Silakan. Ini Mas Pak Mobil, silakan. Tadi hubungannya dengan materi restitusi. Ya. Bila mana setelah proses dengan sedikit restitusi ternyata anak masih mengulangi lagi itu bagaimana tindakan selanjutnya? Wah itu ya. Yang dilakukan. Jadi pertanyaan Pak Manugita bagaimana ketika sudah diproses dengan segitiga restitusi, tetapi anak masih melakukan pelanggaran lagi. Ada yang berpendapat, Bu ini gimana? Kira-kira kalau ada seperti itu, biasanya penanganan di sekolah gimana Bu? Bisa diulangi lagi kesesuaiannya, terus langkah berikutnya biasanya bagaimana ya? Tentunya memberikan aturan berikutnya, misalnya dengan kesepakatan kita harus memanggil orang tua. Kemudian kita memberikan alur-alur penanganan berikutnya, misalnya membuat surat pernyataan. Terus ada yang lain mungkin bisa membantu, karena ini kasus bersama ya, untuk membuat anak menjadi baik itu kan banyak cara supaya anak bisa terdidik, termotivasi, membangkitkan budaya positif tadi. Bagaimana menurut pendapatnya? Silakan. Kita sharing saja. Tidak ada Saya tadi ketika sudah melakukan restitusi, kemudian anak mengulangnya diulangi lagi. artinya dalam tahap pertama itu belum sampai di hati anak belum sadar. Ada kalanya siswa itu benar-benar sudah sadar, saya terlambat karena hobi. Nah ini juga anak itu sudah mendadaki, sudah memiliki karakter, sehingga yang efektif dilakukan itu apa? Mungkin diulangi lagi untuk segera restitusinya. Ya, terus Setelah masih kurang ngerti, maka kita ke level yang lebih tinggi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna terhadap kita, sehingga menumbuhkan rasa kesadaran itu muncul. Baru nanti kita sudah memberikan arahan itu. Contohnya apa nyata? Oh pertanyaannya. Hah? Contohnya. Ya kita sebagai manajer. kita sudah disampaikan. Saya setuju sekali. Pertama ya kita evaluasi lagi, gitu. Apakah tindakan yang kita lakukan sudah mengenai? Kita evaluasi kita benar kita ulangi lagi dengan kata-kata yang lebih mungkin lebih merasa kesalahan siapa gitu. Terus membandingkan motivasinya dia secara mendalam supaya sadar dengan sendirinya. Memang kita orang mungkin memang belum mendalam kita apa namanya penyampaian metode sudah. Jadi kita ulangi lagi, terus apa lagi misalkan kita pendekatannya lebih apa ya, lebih mendalam lagi. Biasanya kan menambahkan Jadi sesuai dengan tujuan atau apa dari tidak sementara. ya. Intinya bahwa anak itu juga punya
Kalau memang sudah kita laksanakan restitusi tapi ternyata berulang kali dan prosesnya lebih banyak, itu yang disampaikan oleh Pak Anto tadi, maka ya kita harus kembali lagi dan lebih dalam. Artinya kita ganti anak tersebut sampai ke hati yang paling dalam. Jika dengan pembalian anak yang paling dalam, kita muncul nanti, muncul apa kemauannya dia sehingga dia akan mematuhi aturan-aturan yang ada, atau mungkin dia juga akan menjalankan proses yang akan lebih baik. Jadi memang ini butuh kesabaran yang luar biasa dan tidak bisa hanya dilaksanakan satu dua orang, karena peristiwa itu banyak. Kalau satu, kalau satu anak, kalau satu guru nggak ada. Tapi kalau beberapa anak, maka ya kita harus semua bapak ibu guru, semua wali kelas, ya semuanya untuk yang ada di sebagai orang tua di sekolah itu harus memahami tentang hal tersebut. Kalau hanya satu dua bapak ibu yang memahami, ya kalah dengan yang sudah pernah berlaku. Mungkin itu perlu ada pendalaman untuk sampai ke hati dengan menjadi. Terima kasih atas sarannya. Memang biasa memang tidak salahnya kalau diikuti besok Pak Nur. Nah, itu kan kalau di sekolah kita ada 60 GP, mungkin sekolah kita semakin meningkat semuanya. Terima sekali. Karena ayah itu banyak faktor ya Pak Nur. Dari lingkungan keluarganya, terus kita harus pendekatan secara personal, sendiri-sendiri, jangan sampai bareng-bareng di sana kita itu secara kompatibel begitu. Ya mungkin ada yang lain, pertanyaan yang kedua, ketua biasanya. Ya enggak pertanyaan sih ya. Oh enggak pertanyaan lah. Ini saya luar biasa memang bicara. Iya, pemahamannya luar biasa. Pemahamannya luar biasa. Jadi benar Pak Sukur, saya sangat sepakat bahwa acara seperti ini adalah mendahului. Harus semua guru tahu. Jangan sampai 10 bapak ibu di sini melaksanakan restitusi di depan anak masih suruh push up. Apa benar kan gitu? Nah, masing-masing semua guru bahkan pelatih kita itu harus paham dulu. Jadi semuanya
Tapi satu pertanyaan ya. Tapi kan pernyataan. Ya, dalam kita membuat keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah, apakah boleh atau tidak mengandung unsur sanksi di dalamnya, sedang itu permintaan siswa. Contoh, nah, saya membuat kesepakatan kelas seperti datang tepat waktu. Ya. Terus kemudian mau ada toleransi keterlambatan atau tidak, kasih Pak 10 menit. Kalau lebih dari itu, pusat saja Pak 5 kali. Itu termasuk keyakinan kelas atau tidak? Kesepakatan kelas atau tidak? Gimana Mas Bro? Itu dari kita. Kita Sesuai kalau pertanyaannya. Yang harus udah baca dulu Mas Bro. Ini jawabannya. Monggo. Boleh saya tetapi dengan nama konsekuensi. Jadi ini istilahnya positif. Bukan ancaman dan bukan hukuman itu konsekuensi. bukan, itu secara sadar dinyatakan oleh siswa. Saya kalau melakukan ini maunya begini. Konsekuensi. Saya mau push up kali misalnya, atau saya mau menyapu satu halaman sekolah. Ya kita sebagai manajer gini, kita sebagai manajer toh mengarahkan jangan seperti ini. Jangan konsekuensi, jangan yang menghukum atau mengancam seperti itu. Yang lain cari yang lain lagi yang lebih positif. Karena kita positif. Tapi saya kan sama-sama. Boleh dikomentkan Pak. Ya jangan yang menghukum terus jangan deh. Nah, anak itu tidak itu, jadi kita itu nanti menimbulkan apa namanya motivasi ekstrinsi lagi. Akan motivasi apa? Menimbulkan motivasi ekstrinsi itu nanti kalau seperti itu masalah kembali lagi. Kalau push up itu dianggap bukan berpositif, itu olahraga. Itu juga nanti positif juga untuk kesehatan. Nek saya pusat setuju Pak, boleh asal ini konsekuensi. Karena kita Artinya jangan sampai menyakitkan. Sebuah sanksi yang disepakati memang disebut sebagai konsekuensi. boleh saya. Asal Kalau saya tidak memberatkan. kan gini, kalau kejuran boleh enggak? Nah, saya ada ini konsekuensi ketika ada poin keempat kalau tidak salah, saya buat di seluruh kelas. Mereka setuju dan secara sadar menyampaikan ini. Ketik, poinnya begini, menggunakan HP atau alat komunikasi sesuai dengan peruntukannya di kelas. Nah, dan saya tanya, bagaimana kalau kamu ketika saya ngomong, kamu asik bergeng, ngomong bokong dan lain sebagainya di kelas. Artinya aku pulang saja di depan, tapi nanti setelah istirahat aku pulang berdialog. Oke, itu kan mesti. Tapi sedang untuk yang ini keterlambatan misalnya, atau baju yang tidak sesuai atasnya apa, bawahnya apa, bisa rasanya jujur kalau begitu nggak seragam soalnya. Nah itu saya buat kesepakatan. Nah, bagaimana kalau bajunya dulu abang seremoni mau bagaimana? Mereka itu dan saya memberikan arahan untuk sebenarnya konsekuensi tidak harus berupa fisik semacam ini. Kok kamu senang sekali bapak-bapak biar sama olahraga itu jalan. Kalau itu ya tidak kesepakatan dari negeri ya boleh. Kita nggak maksa dia dong. Iya. Akhirnya saya memaksa sebaliknya bahwa nggak usah ustaz atau nggak usah, tapi mereka bersikap. Oh ya sudah. Makanya saya tanyakan Kalau cuma kita nggak boleh.
Saya bisa 10 kali dulu. Anak SMK harus fokus apa? Mereka harus melatih badan mereka untuk dunia kerja. Jangan sampai lembek kan? Saya setuju Pak. Saya setia. Ini saya cerita. Ini bulan sudah. Enggak. Dua menit saya mengajar di kelasnya Panjenengan. Dan ini masih mengajar di kelasnya Panjenengan. Pagi itu saya jam 7 datang. Ikut nggak tuh di sini yang datang baru 7 siswa. Karena ambil proyektor, kemudian yang datang terlambat menjadi 13 siswa. Yang datang dari 20 siswa. Nah, sekarang kan saya ada di sana. Mereka langsung masuk. Saya terlambat 15 kali lah. Berarti 15 kali ya. Ya silakan. Saya nggak menyuruh. Ya, 15 kali saya 15 kali. Ya silakan. Oh, saya baru datang ini Pak sudah jam 7 42 toleransi kelembarannya 10 menit. Berarti saya harus 32 kali. Ya silakan. Mereka apa pasti? Saya tidak menghitung. Mereka sudah Pak. Sudah. Pokoknya ini kan disepakati bersama. Kita oke-oke saja. Karena mereka sudah timbul dari diri sendiri. Seperti itu ya sebenarnya ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan masing-masing kan. Dan itu tidak harus sama dengan kelas lainnya tuh. Iya. Tidak bisa kelas itu harus bisa enggak. Tidak bisa kan tergantung karakter mereka masing-masing. Seperti itu gitu Pak. Untuk dari Pak Tongkang. Dan Kita lanjutkan. Bapak Ibu yang lain juga bisa, tidak masalah. Iya, masalah. Keyakinan siswanya gimana juga untuk menunjukkan fisika tadi. Kemudian yang terakhir, jadi kita setelah belajar bersama dengan penyampaian yang tadi sudah selesai diskusinya, tiba saatnya kita merefleksi diri nih untuk belajar diterapkan di kelas sudah baik. Pernah belum selama ini pada waktu sampai akhir tadi kita belajar apa anak-anak, jangan kali ya menyampaikan aku sudah mengerti apa dari tadi jam pertama sampai jam 9 begitu kan jarang sekali ya. Dan salah satu metodenya untuk kafe ya, akhirnya pakai bahasa Inggris membuat itu apa nggak tahu saya pasti atau mungkin apa tidak tahu lagi Pak. Nah itu peristiwanya apa, perasaannya bagaimana, pelajaran jadikan apa. Kemudian silakan yang mau memberikan refleksinya untuk kegiatan ibu. Yang pertama perasaan peristiwa apa? Kemudian rasanya gimana? Ini aku normalnya tak main. Pembelajarannya gimana? Pembelajaran itu apa yang kita dapatkan hari ini gitu loh. Kemudian penerapan ke depan lah dengan hasilnya kita belajar hari ini kedepannya kita mau apa? Tentang diri kita maupun untuk diri kita sendiri. Dua orang satu menit monggo silakan yang bersedia untuk merefleksikan kegiatan hari ini monggo silakan. Pak saja. Silakan. Nah, 1 menit boleh. Peristiwa hari ini kita mau mengadakan ini dengan situasi yang sangat kondusif. Terkendali. Apa sih masih mengawali Mas? Ya. Jadi sebenarnya untuk refleksi itu ada tim baja, ada 4P dan sebagainya. Nah ini yang disampaikan Pak Setio itu menggunakan yang 4P. Jadi untuk refleksi ini bisa dilaksanakan oleh semua Bapak Ibu guru. Jadi setelah mengajar dalam 1 hari itu Bapak Ibu guru mengajar di kelas apa, kemudian apa perasaannya, kemudian apa yang dilakukan oleh siswa, prosesnya bagaimana, itu bisa direfleksikan di semacam kalau yang kita punya kan dikasih kurikulum kemajuan agenda mengajar itu sebenarnya kalau yang diberikan di Stefan itu rencana mengajar dalam 1 ini. Tapi kalau yang dimaksud refleksi itu dalam 1 hari itu kita melaksanakan pelajaran gimana, kemudian apa yang perasaan kita itu diketik di situ, sehingga itu untuk evaluasi berikutnya dan seterusnya. Nah, dengan refleksi ini nanti akan lebih meningkat proses pembelajaran itu tujuannya. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Setio pada refleksi pada hari ini luar biasa. Jadi Pak Setio sudah memberikan beberapa hal tentang nilai kebajikan, kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, 5 kontrol positif dulu, kemudian segitiga restitusi. Ini hal yang baru buat kita.
Maka perasaan kami tentunya untuk saya itu luar biasa. Kita apresiasi untuk Pak Setio, semoga bisa lancar, bisa menjadi guru yang luar biasa, yaitu guru penggerak. Dan bisa memberikan slogan dari guru penggerak. Oh, Pak gerakan. Nah itu. Minimal Pak Setio sudah tergerak dengan adanya BP, dia sudah tergerak. Dengan sudah tergerak maka dia harus bisa untuk bergerak. Nah, tergerak kemudian bergerak. Dan setelah itu baru menggerakkan kita ini. Nah, kebetulan saya belum bisa itu. Makanya harus minta bantuan Pak Setio dan teman-teman sehingga bisa menggerakkan teman-teman. Itu kemudian pembelajaran yang kami terima luar biasa. Pak Setio dalam memberikan ke forum itu bisa menjadi teladan kita mungkin pada saat kita berada di depan siswa. Kita jangan sampai untuk memberikan siswa itu menjadi down. Contoh, ada anak menjawab, bila salah misalnya. Nah, ada yang lebih benar atau kamu jawabannya udah bagus, tapi lebih bagus kalau tidak menjawab misalnya seperti itu. Kalimatnya dia jawabannya sudah bagus, ada yang lain. Itu tidak menjawab. Itu sangat berbahaya. Jadi Pak Setio bisa memberi apa ya? Audien ini bisa menjadi berarti saya berguna di sini gitu. Jangan sampai cuma aku angkat. Nah, itu kan Memancarkan aura positif. betul. Kemudian penerapan ke depan, insya Allah dengan adanya tadi sudah diberi contoh-contoh beberapa hal, maka insya Allah kita bisa meniru ke depannya dalam pembelajaran kepada siswanya. Apalagi tentang yang tadi itu sebagai manajer, kita jangan sampai menjadi seorang penghukum terus dari saya SD, SMP nanti tekan kuliah anaknya Hukum ya. dihukum. Nah, itu. Hingga kita memang harus belajar karena memang kita dicetak dari penghukum disuruh menjadi seorang manajer. Dan semoga dengan kita itu nanti sesuai dengan Bu Kepala Sekolah akan memberikan sosialisasi pada semua orang, semua Bapak Ibu guru yang ada di sini, maka tidak ada lagi seorang guru yang menerapkan 1, 2, 3, 4, tapi semuanya adalah menggunakan yang 5. Terima kasih. Tepuk tangan. Kalau biasa sekali yang sudah punya titel GP, itu dan memang ilmunya memang terserap seluruhnya 1000%, titel seluruh, tidak ada 100% dari banyak dia mengembangkan ilmunya di dalam dirinya sendiri dan kita semua bisa menumbuh. Nur kan Mas Nur dekat tadi ya. Dan itu cek Ya mau si perangkat. Nah, mungkin satu menit untuk refleksi silakan Ibu. Biar nanti suara terdengar di Nusantara. Silakan refleksi apa? Isi kipas 10 menit. 1 menit saja. Monggo. Ya saya. Ya. Mau kelas kayak memori Pak Setio juga. Peristiwa di kegiatan seminar ini perasaan saya sangat senang, sangat bangga bahwa ada salah satu lagi menyusul Pak Setio untuk menjadi GP. Kemudian pembelajaran, memang kita harus pembelajaran yang saya ambil terutama secara pribadi bahwa memang banyak sekali sebenarnya. Saya selama ini hanya meremehkan guru itu formula, tetapi ternyata jauh, masih sangat jauh. Pengetahuan saya, keterampilan saya semuanya jauh, masih perlu untuk pengembangan dan penggalian dari makna seorang guru itu sendiri. Kemudian penerapan ke depan saya pribadi akan berusaha menggerakkan teman-teman, merubah paradigmanya teman-teman, terutama khususnya di SMKI, bahwa ada posisi yang lebih baik dibanding posisi-posisi kontrol yang kemarin sudah terlaksana dari tahun berapa 48 di SMKI. Itu aja. Terima kasih, beri aplaus untuk satu lagi. Tapi saya mau Mbak itu lupa. Oke. Jadi
sudah semua acara dari tadi pertama sudah kita lalui bersama. Bahasanya kita saya penutupan. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk kita semua ke rekan-rekan. Nanti kita bisa keluarkan lagi untuk bisa pagi kita juga mau memaparkan seperti ini, tapi yang secara umum nanti kita bisa bentuk untuk penyampaian atau penerapannya nanti kita bantu bersama, kita sharing bersama untuk kedepannya supaya setelah diri kita itu ya mempunyai kemandirian yang seperti profil kelas organisasi semuanya. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.